Terdengar ya Bapak Ibu ya. Tadi memang waktunya belum pukul 20, jadi masih menunggu peserta untuk hadir. Jadi memang tidak ada suaranya untuk hadir ya. Oke. Jadi untuk malam hari ini bagi yang tidak bisa hadir, kita juga menyediakan rekamannya ya. Nanti linknya akan kita bagikan di chat Zoom-nya. Oke. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih belum ada suaranya, bisa dilihat ya grupnya ya. Grupnya itu ada cara untuk memunculkan suaranya. Bisa di kolom bagian kiri bawah ya, untuk menghubungkan audionya. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke materi ya, supaya tidak terlalu malam ya Bapak Ibu ya. Nah, sosiokultural Bapak Ibu, mirip dengan manajerial kemarin ya, sumber rujukannya adalah Permenpan RT nomor 38 tahun 2013 juga. Nah, tapi ada sedikit penyesuaian ya menurut saya. Di juknis pengadaan P3K ini lebih detail ya, nanti akan kita pelajari. Namun rujukannya masih tetap sama ya Bapak Ibu ya, yaitu seperti yang Bapak Ibu lihat di Permenpan RT nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN ya. P3K itu salah satu dari ASN. Nah, di sini Bapak Ibu untuk malam hari ini mungkin tidak sebanyak kemarin tentang manajerial, tetapi perlu diketahui juga tetap harus fokus ya. Nah, kemarin manajerial kita mempelajari ada 8 poin ya, 8 poin. Mulai dari apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Mulai dari integritas hingga pengambilan keputusan ya. Nah, ini adalah untuk manajerial kemarin. Kita refresh dulu ya. Sedangkan untuk sosiokultural atau kita singkat soskul ya, soskul itu hanya 1 poin Bapak Ibu ya, kisi-kisinya hanya 1, yaitu tentang perekat bangsa. Nah, perekat bangsa. Tapi nanti ini bercabang Bapak Ibu ya, seperti kemarin kan untuk poin 1 manajerial integritas itu ada 3 cabang ya. Lalu di sini nanti perekat bangsa juga ada cabangnya Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah ada 4 ya. Nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Oke, jadi malam hari ini tidak sebanyak kemarin ya Bapak Ibu ya, jadi bisa sedikit lebih slow, lebih lambat. Nah, untuk sistem penilaiannya pun masih sama ya Bapak Ibu dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan sosiokultural, yaitu di sebelah sini ya, nanti akan disediakan soal sebanyak 20 butir soal. Nah, 20 butir soal itu terbagi menjadi beberapa opsi jawaban Bapak Ibu. Ada 5 ya, kalau manajerial kemarin kan ini ada 4 opsi jawaban dari A sampai D. Kalau di sini A sampai E. Untuk poin jawaban paling rendah itu adalah poin 1 dan yang paling tinggi adalah poin 5. Sehingga jika kita kalikan 20 kali 5, total poin maksimal yang dapat Bapak Ibu raih untuk sosiokultural adalah 100 poin. Di sini uniknya untuk sosiokultural ya Bapak Ibu ya. Penilaiannya ada 5 opsi jawaban A sampai E. Oke.
kita lanjut. Nah, di sini masih pengantar ya Bapak Ibu, menjelaskan tentang Permenpan RB. Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 ya. Itu tentang kompetensi ASN. Nah, kita kemarin telah mempelajari manajerial, selanjutnya kita akan mempelajari sosiokultural. Dan dalam sosiokultural itu sama dengan manajerial Bapak Ibu, ada 5 level ya. Ada 5 level. Sosiokultural ada 5 level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Oke, di sini saya coba konfirmasi ulang ya. Sepertinya ada beberapa rekan-rekan kita yang masih mengalami gangguan suara. Atau mungkin saya perlihatkan dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Cara untuk menghubungkan ke dalam audionya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu cara untuk menghubungkan jika suara tidak keluar ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk caranya akan kita keep dulu sekitar 1 menit sambil yang lain kita tes ya apakah suaranya terdengar ya Bapak Ibu ya. Bisa dikonfirmasi di kolom chatnya apakah suara saya terdengar. Oke, Kak Simon Anman, yang lainnya, Kak Ayu terdengar, Kak Elia, Kak Anggi, oh banyak sekali ya. Aman, 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 jelas. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu ya yang mengalami kesulitan, saya tulis dulu. Jika kesulitan suara, bisa ikuti langkah ini. Nah, langkahnya ini ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dibuka Zoom-nya, lalu dilihat di sebelah sini ya. Ini diklik ya, lalu hubungkan audio. Oke, rekamannya sudah ya, sudah saya rekam tadi ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Nanti ini juga sudah kita share ke grup ya, nanti gambarnya, gambar cara mengatasi yang tidak terlihat tadi, yang tidak terdengar tadi, mohon maaf. Langsung kita lanjut yang ke sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita berbicara tentang level ya. Level dalam manajerial sosiokultural wawancara ini, yang ada levelnya itu hanya manajerial dan sosiokultural. Kemarin kan manajerial, kita belajar tentang level 1 ya. Nah, sama juga dengan soskul Bapak Ibu. Soskul ini kita juga belajar dengan level 1 ya. Jangan sampai Bapak Ibu belajar level 2 sampai level 5. Nah, ini belum saatnya ya. Lebih baik Bapak Ibu fokus pada level 1 untuk jenjang D3, D4, atau S1. Ini silakan dipelajari yang level 1-nya terlebih dahulu. Karena nanti ujiannya juga level 1 Bapak Ibu untuk jenjang keahlian terampil atau ahli pertama. Untuk videonya apakah terlihat ya Bapak Ibu ya? Di sini ada Kak Sulfiatun ya, tidak melihat videonya. Yang lain apakah terlihat videonya?
Aman ya videonya Kak Simon ya. Terima kasih konfirmasinya. Oke. Oke, lanjut kita ke materi. Nah, perekat bangsa tadi perekat bangsa adalah poin dari sosiokultural ya Bapak Ibu ya. Kalau manajerial ada 8 poin dan setiap poinnya ada 3 subkomponen, ada A, B, C yang kemarin telah kita pelajari ya. Nah, kalau sosiokultural, soskul itu hanya ada satu poin ya. Dan ini beranak menjadi 4, ada A, B, C, dan D. Coba kita analisis anak-anaknya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk level 1 perekat bangsa ya. Level 1 itu adalah Bapak Ibu harus mempunyai kepekaan terhadap perbedaan. Misalkan ini rasa toleransi ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengatasi perbedaan dalam lingkungan masyarakat ataupun lingkungan ketika bekerja. Kita harus peka ya Bapak Ibu, peka, lalu mampu beradaptasi. Lalu yang B, Bapak Ibu harus mampu memiliki kemampuan berhubungan sosial. Jadi harus mampu berinteraksi secara sosial, mampu menjalin hubungan secara sosial, interaksi sosial. Nah, ini baik pada masyarakat atau lingkungan kerja. Lalu yang ketiga adalah peka terhadap konflik. Konflik ini misalkan nanti kasusnya ya, biasanya akan disediakan konflik, lalu Bapak Ibu apakah aware? Aware itu apakah maksudnya peka, merespon konflik atau mengabaikannya. Nah, abaikan konflik. Nah, tentu saja yang tepat adalah merespon konflik ya Bapak Ibu ya, dengan tujuan agar konflik itu tidak semakin membesar. Nah, di sini tujuan kita peka terhadap konflik adalah sedini mungkin mencegah konflik itu semakin membesar, sedini mungkin diselesaikan. Jangan menunggu sampai terlambat hingga konflik sudah menjadi sangat sulit dihentikan, baru kita masuk ke dalam konflik itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Lalu yang keempat adalah memiliki rasa empati ya, rasa saling memiliki, rasa saling mengasihi, saling berempati ya. Nah, ini nanti setiap subpoin ini akan kita bedah ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari kepekaan terhadap perbedaan. Perilaku seperti apa yang dimaksud dengan peka terhadap perbedaan? Peka terhadap perbedaan itu adalah Bapak Ibu mampu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Contohnya yang pertama, Bapak Ibu harus mampu mempromosikan sikap menghargai perbedaan. Nah, toleransi ini. Toleransi, menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan kerukunan. Coba kita rangkum ya. Rangkum. Nomor 1 harus mengedepankan rasa menghargai perbedaan. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu harus mampu melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai. Nah, Bapak Ibu berarti harus mampu melihat kondisi di masyarakat yang Bapak Ibu tempati, lalu memberikan respon yang sesuai. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai pendatang ya atau orang perantau tiba di suatu daerah tanpa mempelajari kebiasaan masyarakat sosial, ternyata Ibu
Bapak Ibu memberikan respon yang tidak sesuai dengan keseharian masyarakat tersebut. Jadi pentingnya harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Nah, fungsinya kita melakukan pemetaan sosial atau mengidentifikasi sikap masyarakatnya itu adalah untuk menghindari potensi kesalahpahaman, Bapak Ibu ya. Misalkan contohnya ya, ada orang yang di daerah Jakarta, lalu dia diterima P3K di Aceh. Yang di Jakarta itu pergaulannya itu modern, yang Aceh itu sangat mengedepankan syariat Islam. Nah, jangan sampai ya pegawai dinas Aceh itu memakai pakaian yang ketat, memakai rok mini, tidak memakai pokoknya pakaian yang kurang bahan ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kita harus melihat, oh ternyata masyarakat Aceh itu mengedepankan syariat Islam, taat pada budaya-budaya Islam. Nah, kita sebagai pendatang juga harus menyesuaikan supaya tidak ada kesalahpahaman ya saat kita bekerja di lingkungan baru itu. Jadi kita rangkum ya, yang kedua itu adalah melakukan pemetaan sosial atau mengenal lingkungan ya, mengenali lingkungan. Nah, tujuannya untuk mengurangi atau menghindari kesalahpahaman ya. Di sini kan tertulis kesalahpahaman. Lalu yang ketiga adalah menjadi mediator menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif. Nah, ini sudah Bapak Ibu berperan sebagai mediator ya, mediator dalam konflik. Jadi Bapak Ibu harus berperan aktif saat melihat permasalahan, baik itu di masyarakat atau di lingkungan kerja, itu harus berinisiatif menjadi penengah atau mediator atau penyelesai masalah. Jangan sampai ya Bapak Ibu, jika melihat suatu konflik di ruang kerja misalkan, ada konflik antara rekan satu dengan rekan yang lain, Bapak Ibu jangan saling menyalahkan, jangan atau condong ke salah satu pihak ya, tapi harus berkepala dingin menjadi perantara kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah. Ini adalah peka terhadap perbedaan. Yang pertama menghargai perbedaan, lalu mengenali lingkungan dan juga menjadi mediator dalam konflik. Oke. Ini kita bahas satu persatu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti latihan soalnya di akhir ya. Selanjutnya adalah kemampuan berhubungan sosial ya. Nah, maksudnya kemampuan berhubungan sosial ini adalah Bapak Ibu mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan kebersamaan dan persatuan. Nah, lagi-lagi tidak jauh dari sikap toleransi ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, ini tentang karena poinnya itu poin utamanya sebagai perekat bangsa. Jadi pasti menjunjung tentang persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu dapat dicapai dengan adanya toleransi, menghargai perbedaan, urutannya seperti itu. Coba kita rangkum ya. Kemampuan berhubungan sosial. Yang pertama adalah menampilkan sikap dan perilaku yang peduli dengan nilai-nilai keberagaman. Peduli nilai-nilai beragaman, menghargai perbedaan, sama masih menghargai perbedaan. Lalu yang kedua, membangun hubungan baik antara individu dan organisasi. Berarti ya, membangun hubungan baik
baik antar organisasi, dengan masyarakat, dengan mitra kerja, hubungan yang baik. Lalu yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, dan tidak frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang. Nah, berarti bersikap tenang, mengendalikan emosi ya, tenang dalam hadapi perbedaan. Oke, ini layarnya berkurang apa? Coba ya, saya cek baterai saya ya. Baterai saya masih jelas ya, masih lebih dari 50% ya Bapak Ibu ya. Mungkin perangkat Bapak Ibu perlu dicerahkan lagi ya pengaturannya. Silakan dicek. Yang lain apakah terlihat ya tadi ya? Coba saya share screen lagi. Oke, sebentar ya. Saya close dulu barangkali dari saya. Oke, Bapak Ibu. Jadi misalkan tulisannya tidak terlihat, itu bisa disetting ya perangkatnya, lalu kecerahannya ditingkatkan. Kalau dari laptop saya kemungkinan masih tahan ya baterainya ya. Bisa dicek di perangkat Bapak Ibu. Yang lain juga jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, oke lanjut ya. Terima kasih ya Lisa Anggika Otiana. Lanjut. Tadi kita sampai mana ya? Ini ya hubungan sosial ya. Dalam hubungan sosial tadi ringkasannya kehapus ya tadi ya. Hubungan sosial ya. Nah, yang pertama tadi adalah sikap peduli terhadap nilai agama atau menghargai perbedaan. Nah, jadi nanti tidak jauh-jauh perbedaan ya Bapak Ibu ya. Definisinya tidak terlalu jauh, yaitu pasti menekankan kesatuan dan menghindari pecahan. Membangun hubungan baik antara individu, membangun hubungan baik ya. Nah, lalu yang ketiga, bersikap tenang, lalu mampu mengendalikan emosi. Tenang, kendalikan emosi yang ditimbulkan oleh perbedaan, baik itu perbedaan latar belakang, misalkan perbedaan suku, lalu perbedaan agama, kepercayaan, perbedaan gender, sosial ekonomi, preferensi politik. Nah, apalagi kita kan akan memasuki tahun-tahun politik ya Bapak Ibu ya. Mesti ada perselisihan tentang perbedaan referensi ya. Lalu yang ketiga, tadi kan kita sudah poin 1 dan poin 2 ya. Bapak Ibu harus peka terhadap konflik ya. Yang dimaksud peka terhadap konflik itu adalah yang pertama mampu memahami, menerima, dan peka terhadap individu. Jadi, kalau kita ringkas ini menjadi yang pertama itu sadar ya, sadar bahwa terdapat konflik, sadar akan konflik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu jika di lingkungan Bapak Ibu ada konflik ya, baik itu antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan atau dengan rekan kerja, itu Bapak Ibu harus sebisa mungkin sadar ya, menyadari bahwa
akan ada konflik, akan ada potensi-potensi konflik perselisihan, baik itu dari perbedaan tadi ya, perbedaan latar belakang, ras, gender, politik, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu harus menyadari. Lalu yang kedua, terbuka dan ingin belajar tentang perbedaan. Bapak Ibu belajar tentang perbedaan. Nah, lalu setelah belajar tentang perbedaan, Bapak Ibu mampu bekerja sama. Mampu kerja sama. Nah, setelah Bapak Ibu menyadari bahwa ada konflik, lalu mempelajari perbedaan yang ada, sehingga finalnya Bapak Ibu mampu bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oke, sepertinya pada tidak sabar ya untuk melakukan latihan soal ya. Tinggal satu lagi ya Bapak Ibu, setelah ini kita latihan soal. Tentang empati ya. Jadi kita tahu materi dasarnya dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti supaya saat kita menjawab itu, walaupun kita tidak ingat, paling tidak kita pernah mendengarnya atau pernah memahaminya. Jadi memudahkan dalam menjawab ya. Nah di sini empati ya. Nah empati itu adalah membangun hubungan psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan sendiri. Nah, di sini ringkasannya adalah hubungan sosial yang kuat, terciptanya hubungan sosial yang kuat ya. Nah, hubungan sosial yang kuat itu bisa hubungan antara rekan kerja, atasan dengan bawahan, hubungan dengan customer, hubungan dengan masyarakat, dan yang lain-lain. Oke. Bagi yang belum memahami, nanti kita perjelas di latihan soal. Nah, uniknya latihan soal untuk sosiokultural ini, Bapak Ibu, opsi jawabannya itu sama ya. Dari soal nomor 1 hingga nomor 20, itu opsi jawabannya sama. Jadi kan ada 5 ya, ada A, B, C, D, dan E. Yang A itu biasanya itu sangat setuju, lalu B itu setuju, C itu ragu-ragu, D itu tidak setuju, lalu E itu sangat tidak setuju. Nah, nanti kita lihat ya di sini ya, contoh latihan soalnya. Oke. Sambil ini sebelum kita menjawab, saya akan membagi tips dan trik ya Bapak Ibu ya untuk sosiokultural ini ya. Nah, tipsnya itu yang pertama, Bapak Ibu sebisa mungkin hindari opsi ragu-ragu ya. Nah, kenapa opsi ragu-ragu ini harus dihindari? Karena ini mencerminkan Bapak Ibu kurang mantap ya, kurang mantap dalam ambil keputusan. Nah, maksudnya kurang mantap ini bagaimana? Bisa dia itu kurang dalam aspek informasinya, lalu aspek pengambilan keputusannya, lalu aspek eksekusinya. Nah, intinya Bapak Ibu dalam mengambil keputusan itu tidak berdasarkan analisis yang baik, jadi menimbulkan sifat ragu-ragu. Oke, lalu tips yang kedua, prioritaskan Bapak Ibu menjawab yang opsi ada sangatnya ya. Nah, sangat ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu mengambil keputusan
sudah mantap. Nah, mantap ini berarti dari segi informasinya sudah lengkap, lalu dalam segi waktunya tepat, informasi lengkap, waktu tepat, dan juga sesuai dengan fakta. Sehingga Bapak Ibu bisa menjawab sangat ya. Nah, jadi itu tipsnya ya Bapak Ibu ya. Coba saya tuliskan lebih rincinya lagi ya di sini ya. Tips Soskul. Yang pertama, hindari ragu-ragu. Lalu pilih yang ada sangatnya. Nah, itu tips dari saya ya. Oke, di sini sepertinya sudah banyak yang menjawab. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, dalam suatu hari Anda ditugaskan untuk melakukan dinas ke tempat yang memiliki kebiasaan berbeda dengan yang Anda miliki untuk menggantikan teman Anda yang sedang mengalami kecelakaan. Nah, di sini jawabannya tentu saja ya, apapun perintah pimpinan atau perintah instansi, apapun perintah, selama dia itu tidak melanggar aturan, itu harus siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Nah, berarti Bapak Ibu harus selalu siap. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah yang sangat setuju. Nah, karena Bapak Ibu adalah pegawai ideal, posisikan sebagai pegawai ideal yang selalu memprioritaskan kepentingan organisasi atau kepentingan kantor di atas kepentingan pribadi dan juga golongan ya. Nah, harus mementingkan organisasi. Oke, di sini sepertinya sudah sepakat semua ya menjawabnya A ya. Ini mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu nanti menganalisis. Kalau misalkan itu baik, itu pilih sangat setuju. Kalau misalkan pernyataannya buruk, pilih yang sangat tidak setuju. Sangat simpel sekali ya sosiokultural ini ya. Lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, di sini sedikit lebih rumit ya Bapak Ibu yang memerlukan analisis yang kuat ya. Silakan ya. Nah, di sini mulai berbeda nih jawabannya ya Bapak Ibu ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E. Oke. Sambil menunggu jawaban Bapak Ibu, mari kita analisis terlebih dahulu. Anda memiliki rekan dalam tim yang pendiam, kurang dalam bersosialisasi dan kerjasama. Nah, berarti saat pembentukan tim, Bapak Ibu menjadi ketua, mendapatkan anggota tim yang dia itu kurang dalam berbicara, istilahnya kalau bahasa kerennya itu introvert, tidak suka bersosialisasi, tidak suka bekerja sama, selalu menjadi free rider. Nah, itu adalah kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Dalam mengatasi masalah itu, Bapak Ibu supaya tidak terhambat pekerjaannya, maka meminta pengganti agar tidak menghambat ya. Intinya itu ya, meminta pengganti dari orang tersebut agar pekerjaan tidak terhambat. Nah,
Di sini Bapak Ibu ya perlu kita perluas ya wawasan kita ya. Tentunya ASN itu ya, ASN itu dipilih itu pasti sudah dari seleksi ya. Nah, dan setiap sumber daya SDM itu harus dimanfaatkan. Di sini, ini contoh dalam penyelesaian ya. Ini masuknya menghadapi konflik ya di poin ketiga. Tadi kan ada 4 poin. Yang pertama itu hubungan terhadap perbedaan, lalu hubungan sosial. Yang ketiga ini adalah peka terhadap konflik. Nah, peka terhadap konflik ya. Peka terhadap konflik itu ada 3 uraiannya. Kita perdalam dulu. Yang pertama itu adalah peka ya, peka terhadap kondisi. Lalu yang kedua mau belajar. Lalu yang ketiga dapat bekerja sama. Nah, di sini Bapak Ibu, poinnya di sini ya. Nah, langkah pertama dalam menyelesaikan kondisi ini, Bapak Ibu harus yang ini ya, peka terhadap kondisi. Nah, kondisinya apa? Kondisi ada anggota tim, saya singkat AT, yang tidak suka bersosialisasi. Tidak suka bekerja sama. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua adalah mampu belajar. Nah, mampu belajar ini definisi lainnya adalah mampu, Bapak Ibu harus mampu menyelesaikan masalah. Nah, cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Kita sebagai ketua tim Bapak Ibu harus bisa melakukan interaksi dengan anggota tim kita yang sedang bermasalah tersebut. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya kurang dalam bekerja sama? Nah, di situ kita sebagai ketua tim harus menyelesaikan masalah tersebut. Misalkan dia inti permasalahannya dia adalah orang yang pemalu, maka kita harus sering berinteraksi agar rasa malunya di depan umum berkurang sedikit demi sedikit. Lalu misalkan dia itu tidak suka dengan pola kerjanya, maka kita sesuaikan. Nah, jadi di sini poin pentingnya itu adalah di sini nomor 2 ya, kita harus menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, apapun kondisinya, apapun bentuk karakteristik PNS yang bekerja sama dengan kita, harus kita maksimalkan potensinya ya, sehingga kita bisa bekerja sama. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Sangat tidak setuju. Nah, sangat tidak setuju karena sikap jika kita meminta pengganti itu bukan tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Nah, kita sebagai ASN itu harus mampu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Seperti mencari permasalahan kenapa dia tidak suka bekerja sama, bukan malah melempar masalah. Kalau kita meminta pengganti dalam tim itu, kita tidak menyelesaikan masalah ya. Kita harus di sini ya, selesaikan masalah. Nah, oke ada yang bertanya ya, Ibu Devina ya. Lalu apa manfaatnya setuju tidak setuju ya? Nah, tentu saja ya sebagai pengecoh ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai yang maksimal. Tentu saja bobot yang ada sangatnya ini lebih tinggi daripada yang tidak ada sangatnya di sini ya. Nah, itu sebagai pengecoh supaya Bapak Ibu mendapatkan poin yang tidak maksimal.
Poin maksimalnya tadi berapa? Ada 5. Lalu yang paling kecil ada 1. Nah, berarti supaya Bapak Ibu jatuh pada poin 2, 3, dan 4 di sini. Tujuan kita adalah menjawab dengan poin yang maksimal, ya, poin yang 5. Maka kita harus memilih yang ada kalimat sangatnya. Nah, ini ya, Ibu Lendi ya. Bapak atau Lendi, Bapak atau Ibu ya ini ya, Lendi Kurniawan. Nah, ini ada ringkasannya ya. Penilaiannya itu setuju 1 sampai 5. Apa jadinya? Nah, di sini ada pertanyaan ya. Jadi, jika Bapak Ibu menjawab sangat, yang ada sangatnya ini ya, pasti kemungkinan mendapatkan nilai 5 ya. Tapi ya jangan salah menganalisis. Jika analisisnya di sini pernyataannya baik, jika pernyataannya baik, maka pilih yang sangat setuju. Setuju. Tapi jika pernyataannya buruk, seperti ini ya, ini salah satu contoh soal dengan pernyataan buruk ya. Di sini pernyataan buruknya itu adalah niat mengganti tim. Nah, itu berarti sangat tidak setuju. Oke, tinggal dianalisis saja ya. Oke, jadi ya, itu ya, apa tipsnya ya Bapak Ibu ya. Tips menjawab dengan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jika di sini nanti, nah fokusnya kita di pernyataannya ini. Pernyataannya ini bernilai baik, maka pilih sangat setuju. Kalau pernyataannya bernilai buruk, saya ulangi lagi ya, maka pilih yang sangat tidak setuju. Jadi ini jarang ya digunakan Bapak Ibu ya. Sebenarnya opsinya itu A atau E. Ini memuat poin 2, 3, 4. Nah, tujuannya ada ya supaya Bapak Ibu terjatuh pada pemilihan opsi jawaban ini 2 atau 3 atau 4 poin. Sehingga tidak mendapatkan poin maksimal. Poin maksimal itu antara di sini, di E, dan juga di A. Oke, lanjut ya. Kita ke soal selanjutnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini soal ketiga ya. Nah, ini juga sedikit membutuhkan analisis ya. Ini contoh soal yang menjebak Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang menjawab E, ada yang menjawab A. Kalau misalkan ya Bapak Ibu ya menemui soal yang Bapak Ibu bingung ya antara ini tindakan baik atau buruk, itu bisa memilih antara sini ya, karena ini poinnya itu poin 2, 3, 4, 5. 5 tidak, 4. Tapi kalau sudah yakin, maka pasti menggunakan yang sangat ya. Oke, di sini coba kita analisis. Suatu saat atasan Anda memaksa Anda untuk menerima buah tangan yang diberikan oleh rekan bisnis. Namun, Anda tahu bahwa hal tersebut dilarang karena termasuk dalam jenis gratifikasi. Maka Anda menolak. Nah, Bapak Ibu menolak di sini apakah itu tindakan baik atau buruk? Nah, di sini jika Bapak Ibu menolak, dia itu melanggar aturan. Kalau dia menerima,
Oh, bukan, bukan. Kalau dia menolak, dia melanggar atasan. Kalau dia menerima, dia itu melanggar aturan. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Kita harus menerima atau menolak? Kalau Bapak Ibu menolak, Bapak Ibu melanggar perintah atasan. Kalau Bapak Ibu menerima, Bapak Ibu melanggar uh, aturan. Nah, berarti yang baik, tentu saja ya, kita itu harus atasan selama dia ini tidak melanggar aturan. Nah, tetapi kalau atasan ini dia melanggar aturan, tentu saja yang kita pentingkan adalah aturannya ya. Karena aturan ini bersifat mengikat. Kalau atasan salah itu jangan diikuti ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah A ya, betul sekali ya Kak Linda ya. Jadi sikap kita menolak hadiah itu adalah sangat setuju. Kita tidak apa-apa ya, karena melanggar perintah atasan, karena kita memprioritaskan aturan ya. Kalau atasannya itu curang atau melakukan fraud, melakukan korupsi, ya kita tidak boleh mengikutinya. Kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Pada saat Anda telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ditugaskan, namun rekan Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan karena sedang merasa tidak sehat. Anda mengambil alih seluruh pekerjaannya. Nah, di sini ya. Kira-kira kalimat utamanya apa ya? Ini ya, mengambil alih seluruh pekerjaan. Kalau Bapak Ibu di kantor ya, kalau membantu rekannya itu apakah dikerjakan semua atau hanya sebagian saja? Nah, tentu saja ya, mengambil alih ini bukan keputusan yang tepat. Bukan keputusan tepat. Nah, karena jika kita mengambil alih seluruh pekerjaan, berarti kita juga mengambil alih tanggung jawabnya. Ambil alih seluruh tanggung jawabnya. Nah, kalau misalkan memang teman kita sakit parah, ya seharusnya teman kita yang melapor ke atasan, lalu atasan akan mendelegasikan tugas itu ke siapa. Jangan jangan sampai kita seenaknya mengambil alih pekerjaan orang lain, yang mana nanti akan menyebabkan kemungkinan pekerjaan itu tidak sesuai yang diharapkan, Bapak Ibu ya. Nah, di sini jadi analisisnya harus matang ya Bapak Ibu ya. Jadi jika janggal itu ya harus dikuatkan lagi ya. Nah, di sini terlihat bahwa niat baik itu tidak selalu benar ya Bapak Ibu ya. Niat baik itu tetap harus dianalisis terlebih dahulu apakah itu menghasilkan output yang baik atau tidak. Oke. Jadi setuju ya? Jawabannya sangat tidak setuju. Kalaupun kita ingin membantu ya bantu tugas-tugas yang sederhana saja. Bantu tugas sederhana. Misalkan pekerjaan administratif, misalkan surat menyurat, nah itu bisa dibantu. Nah, baik kepada rekan itu memang boleh ya, tetapi jangan terlalu baik. Nah, itu tadi kata siapa ya? Iya, ya, Vivo ya. Nah, kalau kita terlalu baik juga kita mudah dimanfaatkan ya. Nanti atasannya tidak bekerja, kita yang capek. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya.
Ya sebatasnya saja ya. Jangan sampai memforsir diri sendiri. Nah, di sini soal yang berapa ya? Kelima kalau tidak salah ya. Dalam rapat diskusi, Anda berperan sebagai moderator yang sedang memandu proses berjalannya diskusi. Namun, Anda melihat rekan kerja Anda sedang bermain HP. Jadi, saat diskusi, Bapak Ibu ya, saat berdiskusi, saat rapat dengan atasan, ada teman Bapak Ibu malah asik main HP, main Candy Crush atau togel, main Candy Crush ya, saat rapat. Nah, itu bagaimana cara menegurnya? Nah, kalau di sini, dia itu menegur di depan umum agar menjadi pelajaran, agar dia malu ya. Nah, di sini apakah tindakan menegur ya, menegur di depan umum memberikan efek jerah itu adalah tindakan yang baik atau buruk Bapak Ibu ya? Nah, tentu saja ya di sini adalah tindakan yang buruk ya. Menegur di depan umum itu adalah tindakan yang buruk. Nah, jika kita ingin menegur, maka kita harus berbicara secara individu. Nah, ini masuk ke dalam kisi-kisi yang empati. Nah, empati ini salah satunya hubungan baik ya. Hubungan baik. Dalam rangka menjaga hubungan baik antara individu, maka kita tidak boleh menegurnya di depan umum. Kita harus menegurnya secara pribadi, secara empat mata ya. Nanti jika kita menegur di depan umum, nanti dia malah dendam kepada kita, Bapak Ibu ya. Orang itu akan dendam dan tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan memberikan efek jerah, dan kemungkinan malah akan konfliknya menjadi bertambah, Bapak Ibu ya. Saat diskusi masih main HP, dan juga saat bekerja pun dia juga kesal, marah dengan kita yang melakukan menegur itu. Nah, di sini ya, berarti poinnya adalah mengendalikan emosi. Oke ya, kita sudah ada 5 contoh soal ya. Untuk sesi sosiokultural sudah selesai. Selanjutnya kita untuk sesi wawancara. Nah, di sini saya siapkan dulu PowerPoint-nya ya, Bapak Ibu. Silakan ditunggu sambil mengambil snack, ngopi, cemilan juga boleh. Nah, di sini wawancara Bapak Ibu ya. Wawancara itu kalau di P3K itu dilakukan secara tertulis ya, yaitu berbarengan dengan uji kompetensi nanti. Jadi bukan wawancara antara dua orang ya, dua orang tatap muka saling bertanya, itu bukan, tapi dilakukan secara tertulis. Jadi Bapak Ibu juga menjawab soal. Oke, di sini wawancara. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu, atau ada yang masih terkendala? Sudah, layarnya sudah terlihat dan suara saya sudah terdengar. Oke, aman, lanjut ya. Oke. Nah, wawancara ini Bapak Ibu, itu ada aturan percabangannya. Jadi bukan lagi mengacu ke Permenpan RB nomor 38, tapi dia itu mengacu kepada tentang pengadaan PPPK jabatan fungsional ya. Nah, ini mungkin sudah ada peraturan terbarunya untuk 2023, saya kurang update ya. Tetapi untuk materinya masih sama Bapak Ibu ya. Materinya itu masih seputar tentang integritas dan moralitas.
Nah, di sini wawancara itu nanti hanya disediakan 10 butir soal, Bapak Ibu ya. Nah, coba nanti 10 butir soal dan 10 menit. Berarti satu soal itu 1 menit. Oke. Dan opsi jawabannya itu yang paling rendah itu 1 dan paling tinggi adalah 4. Nah, di sini berarti ada 4 opsi jawaban ya. Ada A, B, C, dan D. Untuk tipenya, Bapak Ibu ini mirip dengan manajerial. Jadi hampir-hampir mirip ya pola-pola soalnya. Dan kisi-kisinya pun juga mirip. Ada yang sama, yaitu tentang kisi-kisi integritas. Jadi tidak jauh berbeda dengan materi manajerial. Oke, ada yang tanya ya, untuk sosiokultural itu nilai tertinggi itu 5 ya Bapak Ibu ya. Untuk kompetensi teknis juga 5. Untuk yang 4 itu manajerial dan juga wawancara. Oke. Nah, wawancara sebenarnya peraturannya memang beda Bapak Ibu ya. Nanti coba saya update. Tapi untuk materi yang diujikan itu masih sama, yaitu di pasal 24 itu tentang seleksi P3K dilakukan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, berarti di sini poin utamanya adalah integritas dan moralitas. Nah, untuk penilaian integritas dan moralitas ini dilakukanlah dengan kegiatan wawancara. Nah, lalu selanjutnya ya. Nah, untuk pengertian di sini sudah saya update ya Bapak Ibu ya. Tadi cuman gambar di depannya tadi saja yang saya kurang update. Saya lupa ganti sebenarnya ya. Tapi untuk materinya sudah saya update. Materi sudah diupdate untuk peraturan tahun 2023. Nah, di sini integritas itu dijabarkan sebagai gambaran diri dalam organisasi yang terlihat dari perilaku atau tindakan sehari-hari. Berarti integritas itu ya keseharian Bapak Ibu dalam kantor. Nah, itu mencerminkan sikap integritas atau tidak. Nah, sikap integritas itu ditunjukkan dengan eh, suatu konsistensi ya, suatu keberlangsungan antara apa yang diyakini dan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh integritas itu adalah yang pertama, bersikap jujur, tulus, lalu dapat dipercaya. Nah, tapi belum cukup ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini tentu saja dalam syaratnya ya, konsisten. Nah, berarti sikap jujur, tulus, dapat dipercaya ini harus konsisten. Nah, bukan misalkan saat berbicara dengan atasan itu jujur, tulus, dapat dipercaya, tapi saat berbicara dengan rekan kerja itu malah sebaliknya. Nah, itu bukan sikap integritas. Sikap integritas itu harus konsisten, baik itu berhubungan dengan pimpinan atau berhubungan dengan rekan kerja, itu harus selalu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bertindak transparan, transparan ini berarti tidak menyembunyikan sesuatu, lalu juga ditekankan lagi konsisten, lalu menjaga martabat, maksudnya menjaga martabat ini menjaga nama baik instansi ya. Bapak Ibu ya harus memiliki rasa menghargai terhadap instansi, ingin menjaga nama baik instansi, tidak melakukan hal-hal tercela, karena hal-hal tersebut bisa merusak nama organisasi.
Lalu yang B, yang apa ini? 1, 2, 3, 4, yang keempat adalah bertanggung jawab atas hasil kerja. Jadi setiap pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Misalkan Bapak Ibu secara tidak sengaja salah melakukan tugas, nah itu juga harus dipertanggungjawabkan. Memiliki sikap objektif. Objektif ini berarti dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Lalu yang kedua adalah tentang moralitas ya. Tadi kita sudah membahas tentang integritas. Integritas sudah kita bahas dan sekarang adalah moralitas. Nah, moralitas ini ada banyak nama lainnya ya. Ini bisa juga dengan akhlak, bisa juga dengan budi pekerti, bisa juga dengan norma. Nah, intinya adalah suatu tindakan yang itu memberikan ukuran baik atau buruk. Nah, cara untuk mengidentifikasi tindakan itu baik atau buruk. Nah, kalau dia di pengertian di sini, moralitas itu adalah sopan santun, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat. Nah, secara sederhana, diartikan sebagai moralitas itu adalah nilai yang berhubungan dengan suatu yang baik atau buruk. Misalkan ada hati nurani, aturan, kejiwaan, teladan, dan sopan santun. Oke. Contoh moralitas ya, Bapak Ibu ya. Misalkan eh, makan dengan berdiri. Nah, itu contoh moralitas ya, karena kita di Indonesia menganggap makan berdiri itu sebuah hal yang buruk. Makan dengan berdiri. Nah, ini hal yang buruk. Nah, untuk menilai buruk baiknya ini itu yang disebut dengan moralitas. Yaitu contohnya ya. Atau juga makan dengan tidur, atau duduk di depan pintu, atau eh, perempuan yang duduk eh, tidak atau mengkangkang gitu ya. Kalau mengkangkang itu artinya apa? Melebarkan pahanya. Nah, itu contoh moralitas. Oke. Di sini kita sebenarnya tidak terlalu dalam saja Bapak Ibu karena ini merupakan keseharian kita ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasinya dengan tepat ya. Tentu saja dengan kata-kata kunci dari kita, dari saya, posisikan Bapak Ibu sebagai pegawai ideal. Nah, pegawai ideal ya yang turun selalu siap, selalu taat pada aturan, selalu taat pada pimpinan, dan melaksanakan pekerjaan dengan baik ya. Oke, di sini ada soal ya. Coba saya lihat di kolom chat, sepertinya semuanya menjawab A ya. Setelah Anda dinyatakan lulus menjadi P3K, apakah Anda bersedia menerima amanah yang lebih besar? Nah, di sini ada yang menjawab B ya, ternyata ya Bapak Ibu. Oke, kita analisis dari yang bawah dulu. D. Saya siap menerima amanah dengan imbalan yang sesuai. Nah, ini tidak baik ya, karena kita itu digaji sudah berupa konsekuensi menerima amanah, karena kita sudah digaji. Ini tidak tepat. Lalu yang C, saya akan meminta bantuan teman dalam menjalankan amanah. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu ya, karena amanah itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada suatu individu. Tidak semestinya kita bergantung kepada rekan-rekan ya.
Lalu yang B. Nah, ini B yang antara B dan A ini yang menjadi polemik ya di kolom chat ya. Coba kita identifikasi yang B dulu. Saya menerima amanah sesuai dengan tugas dan fungsi. Ini baik ya, bagus. Coba A, saya siap menerima amanah tersebut. Nah, kalau B ini dia itu hanya terbatas sesuai dengan tugas fungsi ya. Kalau yang A, dia itu baik di tugas sesuai atau tidak, maka dia selalu siap. Maka yang paling tepat adalah yang A, Bapak Ibu ya. Kalau B itu dia hanya terbatas pada tugas fungsi. Kalau A itu baik dia di tugas fungsinya atau tidak, dia langsung action ya. Seperti Kak Nai 07 ini, langsung action. Tidak berpikir panjang, siap menerima amanah. Oke ya, apa yang akan Anda berikan kepada instansi jika instansi Anda jika diterima menjadi P3K? Oke, lanjut ya, silakan. A, saya akan bekerja lebih giat dari rekan kerja. B, saya akan memberikan kontribusi maksimal agar dapat saya akan memaksimalkan pekerjaan agar dapat berkontribusi pada instansi. C, saya akan bekerja mengikuti perintah atasan. D, saya akan bekerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Nah, ini banyak sekali ya, yang hampir-hampir mirip ya. Oke, kita dari A dulu. Saya akan lebih giat dari rekan kerja. Nah, bagus ya, tetapi dengan tolak ukur rekan kerja ini bukan tolak ukur yang baik. Nah, berarti yang A ini salah. B, saya akan memaksimalkan pekerjaan agar dapat berkontribusi pada instansi. Nah, ini sepertinya jawaban yang benar ya. Lalu kita jawab C dulu. Lihat C dulu. Saya akan bekerja mengikuti perintah atasan. Baik juga. Saya akan bekerja untuk mencapai target yang telah ditentukan. Juga baik. Nah, ada 3 nih Bapak Ibu. B, C, D yang sama-sama baiknya. Tetapi yang terbaik, yang paling betul, yang memiliki nilai paling besar adalah yang B ya. Jadi berkontribusi menghasilkan pekerjaan yang maksimal, berkontribusi pada instansi itu lebih dari hanya mengikuti perintah atasan atau bekerja untuk mencapai target saja. Berarti ada kontribusi lebih yang diberikan kepada instansinya. Oke, soal selanjutnya. Di sini, saat Anda mengerjakan suatu proyek penting yang menurut pimpinan Anda melakukan kesalahan yang fatal. Ini Bapak Ibu melakukan tugas, lalu ditegur oleh pimpinan. Nah, sikapnya bagaimana? A, menjelaskan bahwa Anda telah melakukan sesuai dengan prosedur. B, saya melakukan pekerjaan dengan teliti, tidak mungkin terjadi kesalahan. C, saya mencari kesalahan dan memperbaikinya. A, saya akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Nah, di sini yang A ya, saya menjelaskan bahwa telah melakukan sesuai prosedur. Nah, ini cukup baik, tapi kurang baik ya. Dia itu sudah diberitahu oleh pimpinan bahwa ada kesalahan, tapi dia malah ngeyel, malah bilang, oh saya sudah sesuai prosedur, sudah sesuai SOP. Sama dengan yang B, dia ini juga ngeyel, dia sesuai dengan bilang sudah sesuai dengan SOP dan tidak menerima kritik yang disampaikan oleh atasan. C, saya akan mencari kesalahan dan memperbaikinya. D, saya akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Nah, ini mungkin sekilas memiliki makna yang sama ya Bapak Ibu ya. Tapi perlu digarisbawahi ya.
ternyata kalimat bertanggung jawab ini lebih luas ya cakupannya. Bukan hanya mencari kesalahan, bukan hanya memperbaikinya, tapi juga bisa menerima konsekuensi, bisa sanksi, bisa hukuman, dan lain-lain. Oke, jadi yang lebih luas, yang lebih benar ya, itu adalah yang D, Bapak Ibu ya. Karena dia itu cakupannya lebih besar, bukan hanya mencari kesalahan dan memperbaikinya, tetapi juga menerima konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Oke ya, nah ini sepertinya soal terakhir pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya, untuk wawancara. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 1 menit. Karena nanti wawancara ini satu soal 1 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa latihan satu soal itu di bawah 1 menit supaya eh, lebih terbiasa. Anda ditugaskan pimpinan untuk melaksanakan tugas luar daerah. Namun di saat itu Anda telah menjadwalkan kegiatan reuni keluarga di rumah Anda. Nah, maka apa yang Anda lakukan? Nah, sepertinya ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Pasti pasti nomor nomor ini semuanya menjawab jawaban yang sama ya. Oke, masih menjawab A semua. Oke, karena semua menjawab A, kita bahas dari bawah ya, dari D ya. Meminta izin kepada pimpinan karena ada kegiatan reuni. Nah, kegiatan meminta izin ini bukan merupakan ciri dari pegawai ideal, bukan ciri pegawai ideal. Nah, jadi salah ya. Bukan salah, tapi kurang tepat ya. Nilainya kurang maksimal. Yang C, meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. Nah, apalagi ini, yang ditugaskan Anda, malah Anda meminta rekan kerja yang lain untuk melaksanakannya. Ini juga kurang tepat, karena dia melempar tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, yang B, melaksanakan reuni keluarga lalu bertugas ke daerah. Nah, kalau ini dia memprioritaskan kepentingan golongan. Prioritaskan kepentingan golongan. Nah, golongan itu ya keluarganya itu ya Bapak Ibu ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Siap melaksanakan tugas dengan profesional. Oke, jadi itu Bapak Ibu sesi diskusi malam hari ini sudah selesai ya. Sudah kita latihan soal juga, sudah mengupas materinya juga. Sedikit eh, apa itu? Sedikit pesan dari saya itu, Bapak Ibu dalam mengerjakan soal sosiokultural atau soal wawancara atau manajerial itu posisikan diri Bapak Ibu sebagai pegawai yang ideal ya. Nah, jangan jangan cerminkan kondisi yang buruk. Pastikan seluruh tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah tindakan-tindakan yang baik. Jangan misalkan masih sering datang terlambat atau masih sering pulang lebih cepat. Nah, itu sebisa mungkin jangan digunakan ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang seperti itu. Posisikan diri sebagai pegawai yang ideal. Oke, jadi untuk sesi malam hari ini kita 15 menit lebih cepat ya dari manajerial kemarin. Untuk uh, sesinya mungkin bisa kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari di sini akan bermanfaat di kemudian hari ya. Untuk
jadwal itu bisa dilihat, kalau tidak salah Senin itu adalah jadwalnya, ada jadwal tidak ya? Kurang tahu saya. Oke, nanti silakan dilihat ya masing-masing jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.